Ayat yang dilupakan orang Kristen. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saat ini saya berada di depan tembok kota Yerusalem yang dibangun oleh Sultan Sulaiman pada masa Ottoman. Tembok yang ada di belakang saya bukan yang dibangun oleh Nehemia dalam waktu 52 hari. Jadi ada dua macam tembok kota Yerusalem. Tapi saudara, saya tidak ingin membahas tentang tembok kota Yerusalem. Saya ingin membahas satu ayat dari Roma 15, ayat yang saya mulai dari ayat 25. Ini tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem." Lalu di ayat 27 dikatakan, "Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka." Jadi Bapak Ibu semua, Paulus dalam hal ini sedang mengantarkan bantuan yang diberikan oleh orang-orang percaya dari Makedonia dan Akaya. Akaya itu di mana Bapak Ibu? Akaya adalah kota Ankara di Turki sekarang ini. Nah, buat apa Rasul Paulus mengantarkan bantuan? Karena poinnya ada di ayat 27. Dikatakan, saya ulangi sekali lagi, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi. Jadi Makedonia dan Akaya adalah Gentile, Goyim atau bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka karena telah menjadi percaya, telah menjadi pengikut Yesus Hamashiach, Yeshua Hamashiach, menjadi pengikut Yesus Kristus, maka mereka telah beroleh harta rohani bangsa Israel, harta rohani orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan Alkitabnya orang Yahudi, kita menyembah Tuhannya orang Yahudi, dan kita punya covenant yang sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mengatakan, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jadi Bapak Ibu sangat jelas, kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan sangat jelas pula, perintah yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini mengatakan kita sebagai bangsa-bangsa, kita ini perlu untuk memberikan kepada orang Yahudi harta duniawi kita. Apakah artinya kita harus menjual harta kita dan memberikan kepada orang Yahudi? Tentu tidak demikian. Tetapi kita yang sudah memiliki harta rohani yang kita ambil atau yang kita peroleh dari orang Yahudi, maka kita pun memberikan harta duniawi kita kepada mereka. Harta duniawi yang kita miliki ini maksudnya adalah dipakai juga untuk diakonia untuk orang Yahudi. Dan Bapak Ibu tentu tahu saat ini, sekarang ini ketika Fakta Israel berada di Israel, Israel dalam keadaan perang melawan teroris Hezbollah di Israel bagian utara dan melawan teroris Hamas di Israel bagian selatan. Karena itulah kita perlu membagikan apa yang kita bisa, yang kita mampu untuk melayani orang Yahudi. Dan itulah Bapak Ibu yang mungkin kita bisa ambil hikmah dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 15 ayat 27 ini.
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah turut serta dalam melayani orang Yahudi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang saya tulis namanya di sini, yang telah memberikan benih untuk ditabur dalam perjalanan ketika kami pergi ke Israel ini. Berikut daftar nama mereka yang sudah menabur untuk Israel melalui Fakta Israel tahun 2024. Dengan sangat bersuka cita, kami dari Fakta Israel, saya Monique Rakers, sangat bersyukur dan sangat berterima kasih karena Anda telah turut menjadi bagian dari apa yang Rasul Paulus ajarkan dalam Roma 15 ayat 27. Confirmed. Wow, amazing. So let's pray over it together. Yeah. Okay, so Lord, we just thank you for the fact that you said you will bring the Jewish people home. Even me, I came home to the promised land, to Israel, and it's not always easy. But thank you that you said, comfort you, my people, Isaiah chapter 40, verse 1. And that is what we're doing, to give them places to stay, food to eat, clothing to wear, furniture, events, planting the trees, and just blessing Israel. So we just pray, Lord, over this gift. Bless Pa Andre. Mr. Andre, bless him, Lord, as he's given from his heart to you, Lord. And we just pray that this will further the kingdom, Lord. This will bless them and show them your love, even from a place they thought is my enemy, maybe. They are afraid, maybe, my enemy, Indonesia. But no, it's coming right from your heart, from your kingdom. And we thank you for that. Your kingdom economy is a real economy. And so we just pray you bless it and multiply in your kingdom economy, multiply unto Pa Andre for all he's given, Lord. And we just thank you that on behalf of all the Aliyah Return Center and all the people that would be blessed through this, in Yeshua's name we pray. Amen. Amen. Terima kasih Pak Andre yang telah memberikan taburan untuk Aliyah tahun 2023 dan 2024. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semua, jika Anda ingin menabur untuk Israel seperti amanat Roma 15 ayat 27, Anda bisa menghubungi nomor dari Fakta Israel. Dari kota Yerusalem, saya Monique Rakers mengucapkan salam damai dari Fakta Israel.